orang kerja bidang jasa itu kalau bohong nanti bakalan jadi bumerang sih mas. Yang tak pegang dari dulu jujur. Kalau jujur nanti insya Allah pasti mereka kembali ke kita. Kalau orang bohong nanti biasanya bohong itu nutupi kebohongannya, mati berbohong lagi. Susah mengambil kepercayaan orang sebenarnya mas. Soalnya kan iPhone itu HP mahal loh mas. Jadi biasanya user iPhone itu servis gelem bayar larang, cuma sing wong wis dipercaya. Awal buka sepi dulu? Sepi mas. 2013 itu sepi sampai 2015. Terus saya nikah 2015, alhamdulillah sedikit naik itu. 2017 anak saya lahir, lah itu mulai alhamdulillah mulai naik, alhamdulillah sampai sekarang. Penghasilan paling sekitaran 30 sampai 40 paling mas. Per bulan? Iya. Ya PNS kalah ya mas? Ya tergantung PNS sih mas. PNS ada yang lebih dari situ ya? Ada. Saya viral mas. Ceritanya dulu 2010 mas, kan ikut kerja orang sampai 2013 akhirnya punya inisiatif, kok ikut orang gini-gini, tak usahakan berani buka sendiri akhirnya. Walaupun belum rame, masih sepi, tak beranikan buka sendiri. Tapi sekarang fokus iPhone nih? Sekarang fokus iPhone sama Android mas. Android masih. Oh Android juga? Tapi untuk Android ada tim sendiri mas. Nanti ada orang sendiri yang Android, kalau saya khusus iPhone-nya. Oh, ada berapa tim sekarang mas? Dua orang sing servis, sing adminku satu. Masih ngerjakan sendiri berarti mas? Masih ngerjakan sendiri. 2015 itu kursus di Surabaya, tapi bukan iPhone, elektronik, HP. Cuma kan komponen HP otomatis kan sama toh mas aslinya. Jadi mengikuti nanti. Mas waktu buka sendiri itu modalnya berapa? Modalku dulu 7 juta mas, sing 3 juta buat sewa toko, sing 4 juta buat modal kecil mas. Main udah punya etalase dan lain-lain, cuma modal komputer itu udah punya. Modalmu itu tuh dapat dari kerja itu? Enggak, pinjem mas. 2015 itu ibu saya mas, diutang di mas, PNM itu mas. Oh, iya. Nah itu buat modal saya itu, masih ingat aku. Nyicil loh berarti ya? Nyicil mas, 1 minggu sekali nyicilnya. Awal buka sepi dulu? Sepi mas, 2013 itu sepi sampai 2015. Terus saya nikah 2015, alhamdulillah sedikit naik itu. 2017 anak saya lahir, lah itu mulai alhamdulillah mulai naik, alhamdulillah sampai sekarang. Kalau Pak amati kenapa kok ada sepinya, ada ramenya, ini penyebabnya apa mas? Penyebabnya kalau HP itu nggak mesti mas ya. Kalau 2013 sampai 2015 itu mungkin gara-gara babat istilahnya mas. Jadi orang kan belum tahu tuh mas. Tapi 2015 sudah mulai tahu. Biasanya temen mas, kalau saya dulu. Temen saya, terus servis ke saya, nanti misalnya pelayanan bagus, akhirnya ngomongin temennya gedok tular itu istilahnya. Lek dibilang bagus, nanti biar kan orang lain tuh mas yang menilai. Yang penting kalau saya itu berusaha, yang penting jujur mas. Nomor 1 jujur. Orang kerja bidang jasa itu kalau bohong nanti bakalan jadi bumerang sih mas. Yang tak pegang dari dulu jujur. Maksudnya jujur itu ya mas dalam konteks soalnya kan jasa. gini tuh mas, misalnya HP mati, misalnya ini yang rusak cuma baterainya, nanti kan kalau saya bilang ini mesinnya biaya mahal kan tidak tahu toh mas, usernya kan mesti tidak tahu ini habisnya mesin biayanya segini, padahal mesin rusak kan bukan mesinnya. Nah gitu mas. Jadi misalnya baterai rusak baterainya, ya baterainya, kalau rusak ini ya ininya, yang penting itu jujur. Berarti opo ono iya apa adanya, sama nggak nuker spare part mas. Biasanya kan HP mati itu masuk ke sini nggak bisa diservis, kadang-kadang kan ada sing spare partnya nanti diganti, dijeli-jeli gitu, nanti kembalikan ke nanti jangan sampai nggak dilakukan, jangan sampai. Berarti memang menjaga kepercayaan. Iya, yang penting menjaga kepercayaan. Bahwa market saya itu dari teman nanti bilang ke teman gitu marketnya, sama organisasi. Jadi promonya lewat situ dulu. Kan otomatis teman kalau saya buka servis HP kan larinya ke teman dulu tuh mas. Oh, iya.
Nah, otomatis teman-teman gitu. Marketnya Tulungagung sama luar kota ada mas. Lek luar kota itu biasanya lewat Instagram, telepon seluler. Servis HP ki sakjane untungnya akeh ra sih gitu. Untungnya bisa dibilang oke, yo oke mas. Alhamdulillah banyak. Sebenarnya kan kalau servis HP itu kan tidak semua orang bisa toh mas. Untungnya lek bisa bilang banyak, ya banyak, resikonya ya banyak mas. Resikonya misalnya kemarin pernah mas, HP itu kan kena air. Kena air itu posisi masuk ke counter kan nyala toh. Cuma lek kena air itu kan biasanya dalamnya konslet semua. Nah itu nanti user kan tahunya masuk counter nyala. Berhubung di counter belum tak apa-apain, HP-nya itu mati. Nah user kan tidak mau tahu toh mas. Loh mas, tak kasih rene urip kok iki mati, kok mobilin aku mati. Lah itu resikonya. Otomatis kita nanti ganti. Padahal itu belum diapa-apain. Kalau spare part kan ada garansi tuh mas dari sananya. Jadi misalnya kayak LCD itu kita pasang udah bisa, kita beli lagi. Kayak IC mesin itu udah ada garansinya. Jadi misalnya rusak IC-nya ini belum tentu diganti 1 kali bisa selesai. Yang gantinya 2-3 kali, 4 kali baru bisa. Tapi ya jarang. Kayak harga itu kan kok patok setelahnya lah mas, bukan sebelumnya ya? Setelahnya mas, iya. Pasar itu Tulungagung ini banting harga, murah-murahan harga sekarang. Promonya itu murah-murahan harga mas. Dari usaha servis ini sudah dapat apa aja mas? Alhamdulillah sekolah anak bisa, terus ada motor beberapa, sama mobil, sama rumah. Alhamdulillah sudah beli. Ya alhamdulillah subur mas. Penghasilan paling sekitaran 30 sampai 40 paling mas. Per bulan? Iya. Ya PNS kalah ya mas ya? Ya tergantung PNS sih mas. PNS ada yang menjadi situ ya? Ada. Saya viral-viral mas. Semuanya kayak spare part iPhone ini emang mahal, terus nariknya juga mahal mas, khusus iPhone. Kalau Android nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau Android itu kan tergantung harga tuh mas. Kalau Android kan harga 1 juta, 2 juta itu narik kan nggak bisa mahal. Kalau iPhone harga 10 juta, itu kan resikonya tergantung resikonya, tumbut sama resikonya. Jadi nariknya ya lumayan mahal. Aku 90% iPhone, kalau Android paling 10%. Mas iPhone ini kok menjadi booming banget ya saya ya? Itu kenapa lah menurutmu mas? Menurutku brand sih mas, brandnya kan udah ternama toh kalau iPhone, sama beda kamera dan lain beda. Nanti hasilnya di Instagram itu misalnya Android harga 10 juta sama iPhone harga 2 juta, itu di Instagram nanti bagusan sing iPhone harga 2 juta. Nanti hasilnya tetap bagus iPhone dibanding Android. Berarti yang dari spare part kualitas memang beda ya mas? Beda, kualitasnya beda mas. Spare part juga beda? Spare part beda. Harganya lebih mahalan mana? Mahal iPhone, tapi dari layar nanti kecerahan layar dan lain-lain sudah beda. Rumit mana? Android sama iPhone? Rumit iPhone mas. Skemanya itu iPhone itu mesinnya kecil mas. Cuma skema di dalamnya lebih rumit daripada itu. Android kan mesinnya besar. Cuma enak itu nanti dia itu. iPhone tuh enggak kecil, skemanya lebih rumit. Pernah merusakkan HP yang menurutmu parah nggak mas? Pernah mas, dulu waktu babat malah mas. Babat ya? 2015. Itu part masih mahal, uang kita belum pegang, maksudnya sih babat. Pernah rusak nih iPhone berapa tuh? iPhone 6 tidak salah. Harga LCD-nya sekitaran 1,5 juta. Tidak sengaja mas. Tidak sengaja tak bongkar. Kan kurang pengalaman toh mas. Kan otomatis pengalaman berjalan gara-gara terbiasa toh. Kurang pengalaman, akhirnya kesusu pecah. Waduh, iya ngijoli mas. Ya itu resikonya besar sebenarnya. Kalau belum tahu ilmu. Iya, soalnya nanti buka ini ada caranya, buka ini ada caranya. Nanti melepas LCD nanti baterainya ada copot dulu. Kalau nggak copot nanti bisa mati. Itu ada mas. Si mahal ilmunya itu. Kalau masa waktu babat dulu susah ya mas zamannya? Susah mas. Susah mengambil kepercayaan orang sebenarnya mas. Soalnya kan iPhone itu HP mahal loh mas. Jadi biasanya user iPhone itu servis gelem bayar larang, cuma sing wong wis dipercaya. User iPhone itu ndak syukur mas. Jajar ini ndak. Biasanya gitu lek sing dari dulu loh. HP ini mahal, lek bisa entek larang ndak apa-apa, cuma bisa dipercaya gitu biasanya. Jadi susah dulu ya itu mas, waktu berarti mengambil kepercayaan orang itu loh, yang agak sulit. Aku punya ilmu cuma wong ben percaya neng aku piye, kayak itu. Berarti jenengan tiap hari nyervis ya mas, tiap hari? Tiap hari nyervis aku mas. Nggak bosan?
Dibilang bosen sih bosen mas, pusing-pusing, bosen-bosen, cuma pekerjaan tanggung jawab. Nah, wes bosan nonton lah yang sama lakukan apa? Paling ngetrail aku mas. Ngetrail? Oh, hobinya ngetrail cuman. Untuk nutupi bosan Oh itu. iya. Wes bosen kayak servis itu nggak bisa dipaksa mas. Kalau ini wes buntet dari saya mikir disalahnya ditaruh dulu nanti mikir lagi gitu. Nggak bisa ya harus selesai nggak bisa. Kerusakan berat ini harus selesai nggak bisa. Jadi nanti cari ganti ini nggak bisa, taruh dulu ini lain garap lain, nanti misalnya pikiran wis adem di lagi. Nah, aku gitu mas. Perkara ini beda-beda ya mas? Beda mas. Nggak kayak mesti, ini mesti gini-gini aneh gitu. Enggak mesti. Oh beda-beda? Iya, paling komponennya kan misalnya konslet A, ini tidak mesti mas, kan banyak tuh mas. Jadi nanti jalurnya itu diruntun, ganti ini dulu, ini dulu. Nggak bisa, nggak bisa. Jadi usahanya diganti semua dulu, nggak bisa. Terus kita pengecekannya nggak ada biayanya mas. Jadi misalnya udah tak ganti tapi nggak bisa, ya wis tanggep, tidak ada biaya. Ganti-ganti berarti spare partmu? Cepatku mas. Kalau kalau LCD nggak. Kalau IC kan di mesin. Kalau misalnya sudah tak ganti ini tidak bisa, berarti tidak bisa. Tak kembalikan. Kecuali kalau LCD itu nggak bisa kan bisa cepot lagi tuh mas, tak jual lagi kan bisa. Kalau IC kan nggak bisa. Estimasi ini berapa mas kayak servis iPhone, range harganya? Range harga kalau LCD-nya itu ada sing murah mas, tergantung tipe mas. 200, 300 ada sing iPhone rendah. Kalau sing mahal itu sing paling mahal sekarang itu LCD-nya 13 Pro Max itu sekitaran 6 jutaan. Kalau yang lain selain LCD? Baterai paling mas. Rata-rata LCD baterai itu. Kalau mesin ya banyak cuma jarang. Menurutmu nggak mas, circle itu mempengaruhi kita nggak ya mas? Menurutku mempengaruhi mas, sangat mempengaruhi. Kalau kita di circle orang seneng bekerja, otomatis kita mas, seneng kerja. Circle kita seneng motor, otomatis seneng motor. Aku gitu mas. Jadi aku nggak milih-milih temen, cuma circle-nya sing sering di orang sing bekerja. Kayak anak Ripmi itu kan orang bekerja semua, jadi masuk circle situ. Orang tua bisnis, ayam mas, orang tua ternak ayam, tapi bukan ternak besar, ternak skala kecil. Sama nurun dari mereka atau enggak? Atau dari enggak kayaknya, enggak. Dari lingkungan juga enggak mas. Lalu dari dulu dari remaja wis enggak di rumah. Jadi bergaulku sama orang-orang yang lebih tua biasanya. Bisa tak ambil ilmunya. Kan mereka sudah menjalani toh, kan kita belum. Jadi sing wis tak ambil ilmunya dari orang-orang itu. Kalau saya sih mas, sing penting kerja itu, sing pertama jujur, ndak ngapusi orang, terus ulet, nanti selanjutnya biar nasib sing menentukan. Apalagi di bidang jasa kayak saya itu mas. Kalau jujur nanti, insya Allah pasti mereka kembali ke kita. Kalau orang bohong nanti biasanya bohong itu nutupi kebohongannya, mati berbohong lagi. Nah itu nanti bakal jadi bumerang mas buat kita. Saya Bahtiar dari Flashphone Seluler Tulungagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu mas. Gitu aja. Pak, aku ndrewudeg.